Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kongsi bakal ngobrol tentang seputar Ramadan karena kita udah masuk bulan Ramadan nih. Hari ini kita udah ketemu sama Ustadz muda di Lampung nih yang sudah agak terkenal ya. Langsung saja Ustadz David Rifai. Kenalan dulu Pak Ustadz. Siap. Saya manggilnya Bang Umar apa Pak Umar apa Pak? Abang boleh? Abang boleh. Siap. Izin Bang Umar dan seluruh pemirsa di manapun berada. Perkenalkan saya David Rifai. Kalau di luar sana orang boleh panggil apa sajalah, senyaman-nyamannya. Seperti yang disinggung tadi oleh Bang Umar, agak terkenal ya. Agak terkenal. Karena belum terkenal ya. Yang penting jangan tercemar aja. Ya, bahaya nih kalau tercemar. Ya, sekarang sedang diamanahi sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Provinsi Lampung. Mungkin itu yang bikin jadi agak terkenal. Iya. Ada jabatan sedikit. Ada jabatan sedikit. Bukan jabatan ya, amanah. Amanah. Ukhrawi ini. Ini jabatan akhirat ini. Benar. Ya. Pak Ustadz, jadi hari ini kita ngobrolin seputar Ramadan karena sudah masuk Ramadan, tapi kan pasti banyak nih sebenarnya masyarakat yang apa ya, banyak hal-hal yang belum diketahui lah sama masyarakat terkait Ramadan, terus kayak mana caranya berpuasa, hal-hal yang apa yang membatalkan puasa gitu. Kita bahas yang ringan-ringan aja, Mas. Siap. Kalau berat-berat lapar nanti, Bang. Iya. Nah, sebelum kita mulai materi-materi ngobrol-ngobrol dulu nih, biasanya Pak Ustadz sendiri apa nih yang dipersiapin ketika Ramadan seperti ini? Kalau saya berbagi sih sebetulnya tidak ada persiapan yang aneh-aneh, karena Ramadan ini kan bagian daripada satu kesatuan. Sebagai seorang muslim, maka di dalam perjalanan hidupnya pasti dia akan bertemu dengan yang namanya Ramadan. Sehingga muslim itu pasti antusias. Bukan ketika Ramadannya, bahkan bulan-bulan sebelum Ramadan. Hanya kita sering dengar kalau di kampung-kampung dulu ada sholawatan yang masyhur dan doa yang diajarkan para ulama. Itu ketika masuk bulan Rajab orang sudah berdoa. Doanya yang sering kita nyanyiin tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Tentu setiap muslim sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Dari bulan Rajab, sembari melakukan peringatan Isra Mi'raj, biasanya kita semua sudah angkat tangan munajat minta kepada Allah agar diberikan barik lana, keberkahan kepada kita di Rajab, Sya'ban, dan minta agar disampaikan kepada Ramadan. Nanti masuk lagi bulan Sya'ban, kita mengenal ada satu peristiwa penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, ada namanya nanti nisfu Sya'ban, di mana di malam itu Allah Ta'ala angkat amal manusia. Kemudian dari mulai pertengahan Sya'ban, 2 minggu nih menjelang Ramadan, sudah banyak ibadah-ibadah yang dilakukan, mulai dari melakukan puasa sunnah sebagai latihan dan sekaligus sebagai amalan-amalan yang luar biasa. Karena Nabi di dalam hidupnya memberikan satu pelajaran kepada umatnya. Nabi itu banyak berpuasa di luar Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Jadi persiapan-persiapan itu sudah jauh sebelum Ramadan. Dari 2 bulan sebelum Dari 2 bulan Ramadan memang orang sudah menyiapkan mental, menyiapkan iman yang prima, sehingga kemudian ketika hari ini kita berjumpa dengan Ramadan, memang insya Allah sudah dalam kondisi yang benar-benar siap lah menghadapi Ramadan. Yang paling penting adalah yang memaksimalkan ibadah tentunya di bulan Ramadan. Karena kita ini kan diancam, Bang Umar. Jadi satu kali dalam riwayat yang sangat masyhur, ketika Nabi mau naik ke atas mimbar, mau khutbah, tiba-tiba dalam langkah kaki Nabi naik ke tangga mimbar yang pertama, Nabi berkata amin. Naik lagi di tangga mimbar yang kedua, berkata amin. Naik lagi di tangga mimbar yang ketiga, berkata amin. Sahabat ini kan nggak dengar apa-apa nih. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin salasa marat. Wahai Nabi, kami mendengar engkau berkata amin sebanyak 3 kali. Baru kemudian Nabi bercerita kepada para sahabat.
lamma raqiyad darajatal ula ja'ani Jibril. Lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril faqala ya Muhammad. Ini ketika Nabi mau naik ke atas mimbar, datang Jibril kemudian ngomong, ya Muhammad, wahai Muhammad, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Celaka seorang hamba yang diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, Ramadannya pergi meninggalkan dia, dia tidak termasuk yang mendapatkan ampunan Allah. Wah, jadi Ramadan ini di sisi yang lain ya anugerah yang luar biasa, tapi di sisi lain juga ancaman. Yang kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat oleh Allah jumpa sama Ramadan, tapi nggak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan sehingga nggak dapat ampunan. Wah, kata Nabi, celaka. Karena memang bulan Ramadan sendiri bulan penuh ampunan ya. Betul. Jadi kalau kita lewatkan gitu aja ya bener memang jadi ancaman. Selain kita rugi juga dosa juga kan. Betul dosa. Wah, langkah banyak orang yang dikubur hari ini kepengen bangkit lagi. Bener. Kepengen ketemu Ramadan lagi. Kita alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala jumpa dengan Ramadan di 1447 Hijriah ini. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, nah kalau memasuki Ramadan ini apa sih yang harus dipersiapkan oleh masyarakat? Yang pertama tentu kesiapan iman yang pasti. Bahwa siapapun seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah, dia harus menyiapkan iman yang terbaik. Ya, karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa yang dipanggil oleh Allah itu orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini untuk orang-orang yang beriman. Nah, maka kita sebagai hamba Allah yang ngaku katanya iman sama Allah, ini pertama punya kesiapan iman yang prima. Nah, sehingga ketika orang punya iman yang prima, dia bisa memaksimalkan ibadah. Tentu puasa kita tidak hanya ingin sekedar tidak makan dan tidak minum. Kata Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar sama haus saja. Nah, makanya perlu persiapan iman yang prima. Nah, sehingga puasanya baik dan benar. Kemudian yang kedua, memaksimalkan ibadah tidak hanya terbatas kepada sesuatu yang wajib. Tidak hanya sholat 5 waktu dan puasanya saja, tapi memaksimalkan yang sunnah. Tadarusnya ditingkatkan, sedekahnya diperbanyak, sholat malamnya ditambah, jangan hanya tarawih saja, jelang sahur, tahajud. Nah, kemudian yang kedua, tadi pertama kesiapan iman, yang kedua adalah kesiapan kesehatan. Ya, sumu tasihu, puasa itu harusnya memang membuat badan semakin sehat. Tapi kalau puasa ini kita nggak fit kan? Tidak di manage, akhirnya mentang-mentang puasa tidurnya semau-mau. Ya, Nabi walaupun puasa diatur ritme waktu istirahatnya, diatur waktu ritme ibadahnya sehingga seimbang. Dan kemudian yang kedua tentu pola makan. Jangan sampai puasa ini hanya menjadi ajang balas dendam, memindahkan waktu makan. Iya benar. Wah, sehari kita nggak makan, begitu datang waktu maghrib, semuanya kita beli, semuanya kita sikat. Nah, puasa ini bukan ajang balas dendam. Sesungguhnya puasa mengatur. Orang boleh makan kok puasa, datang maghrib. Orang boleh minum, yang penting datang maghrib. Orang boleh berhubungan suami istri, yang penting tepat pada waktu. Iya, tapi jangan datang maghrib langsung benar. Agak-agak malam dikit ya. Hanya mengatur itu saja. Sehingga ketika datang waktu berbuka, ya makan secukupnya, utamakan yang manis-manis, jangan sampai menjadi ajang balas dendam. Itu bahaya bagi tubuh. Saya kira itu yang mendasar. Nah, Ustaz, tadi kan benar nih, di bulan Ramadan ini kan kita harus perbanyak ibadah nih, karena memang sempat pahalanya itu kan dilipat gandakan, Ustaz. Nah, tapi kan masyarakat termasuk saya nih butuh contoh atau butuh referensi lah, ibadah apa saja yang harus dilakukan nih di bulan suci Ramadan selain misalnya kayak tahajud atau tadarus. Nah, ibadah yang seperti apa, atau tadarus dan sholat malam apa nih yang benar yang dicontohkan seperti dari Rasul? Tadi yang disebut oleh Bang Umar itu sudah
sangat ideal dan sangat bagus. Ini persoalannya sebetulnya bukan pada ibadah apanya, tapi apakah kita mau melaksanakannya. Sebetulnya hari ini saya perhatikan rata-rata kalangan muslimin di sekitar kita, mereka sudah menguasai, sudah memahami apa ibadah-ibadah yang harus dilakukan. Hanya persoalannya adalah pada persoalan mau atau tidak. Ya kalau ibadah sama sebetulnya, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, hanya bedanya ketika Ramadan paling ada tambahan ibadah khusus, misalnya tarawih. Kalau tarawih itu tidak ada di bulan lain selain Ramadan. Kalau witirnya ada di bulan selain Ramadan, orang boleh witir. Yang kedua adalah ibadah wajibnya di siang hari, puasa itu yang tidak ada. Nah kemudian selainnya kita lakukan seperti biasa. Misalnya kita punya kebiasaan pagi melakukan sholat duha, kita lakukan duha semaksimal mungkin, semakin lebih banyak semakin lebih bagus. Bisa 2 alhamdulillah, lebih sampai 12 lebih baik. Kemudian nanti setelah itu, di sela-sela itu kita maksimalkan dengan tadarus Al-Quran nih. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dilipat gandakan tuh pahala. Di sisi yang lain memang bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi selain kita membaca, berharap ridha Allah, berharap pahala Allah, juga sekaligus mengenang ini bulan di mana kalamullah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kemudian pahalanya dilipat gandakan. Ya selain Quran juga nanti akan datang pada hari kiamat kan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca itu Quran, nanti dia bakal datang hari kiamat. Ngapain? Ngasih syafaat sama orang-orang yang gemar membacanya. Karena kalau nggak Ramadan, wah kita banyak kesibukan di luar sana yang membuat kita semakin sulit menghatamkan Quran. Makanya biasanya tradisi kita itu kalau puasa mengejar hataman Quran. Nah itu luar biasa. Imam Syafi'i itu sehari kalau bulan Ramadan 2 hari sekali dia hatam. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Umar saya belum tahu nih sehari berapa kali hatam nih. Saya berat kayaknya. Ya Minimal sekali lah ya. Sehari 2 kali, Mam. Sehari 2 kali hatam ya. Jadi sebulan 60 kali. Sebulan 60 kali. Kita ya minimal sebulan sekali lah. Kalau satu hari 1 juz itu sudah subhanallah. Apalagi di tengah kesibukan Bang Umar sebagai tokoh di luar sana ya kan. Nah, itu luar biasa sebulan sekali. Nah terus disambung sampai datang waktu malam. Dari mulai jelang berbuka puasa, kemudian buka puasanya sudah ibadah, kemudian disambung nanti tarawih, setelah tarawih sambung tadarus lagi, disambung qiyamul lail. Nah minimal qiyamul lail bisa kita lakukan setelah tarawih, witir, malam menjelang tidur bisa sholat hajat minimal 4 rakaat. Tidur nih, begitu bangun mau sahur, sholat lagi kita, sholat tahajud, sholat setelah bangun dari tidur. Witirnya boleh di awal atau boleh juga ditunda nanti di akhir nih, baru kita witir. Itu terus lakukan insya Allah. Karena kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berdiri, maksudnya qiyamul lail, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka implikasi orang yang mau menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan adalah bersih dari segala dosa. Mantap kan? Mantap benar itu. Jadi rugi bener lah kalau orang di bulan puasa ya ibadahnya kayak biasanya aja. Kayak biasanya, rugi sekali. Harusnya ini kan Ramadan ini ajang untuk menambal, mengkodok sesuatu yang kurang-kurang di 11 bulan lainnya. Ini nih kita tutupin nih, untuk nutupin setahun. Nah Pak Ustadz, tadi kan juga sempat sampaikan tuh soal Rasulullah juga ketika bulan Ramadan itu menjaga pola waktunya, pola tidur, pola aktivitasnya kan diatur secara demikian rupa sehingga teratur. Nah ini kan juga jadi kadang kan di bulan Ramadan ini karena kita kan bangun subuh gitu kan, terawih kadang bisa malam. Nah ini kadang kan jadi orang menjadikan alasan bagi orang-orang kadang untuk bermalas-malasan gitu. Nah gimana sih Rasul sendiri
kayak mana tuh cara mengatur ritme kehidupan di bulan Ramadan tuh kalau dulu? Yang pertama kita mulai dari sahur ya. Kita mulai dari sahur. Yang pertama bagi setiap muslim yang melaksanakan puasa, jangan meninggalkan sahur walau hanya dengan seteguk air. Yang pertama Nabi mengajarkan itu, bahkan Walaupun Nabi cuma sunnah ya. walaupun sunnah, betul. Andai pun orang tidak sahur, mau tidur nih saya udah niat puasa nih besok, terus bangun-bangun subuh, tidak masalah. Tapi sahur penting, bahkan Nabi menyebutkan dalam banyak riwayat, misalkan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Dalam redaksi yang lain, fa inna fis suhuri barokah. Ada sahur, ada suhur, ini dari beda harokat aja ulama berbeda pendapat memaknai ini. Tapi poinnya adalah sahurlah, kata Nabi. Kenapa? Sesungguhnya di dalam sahur ada barokah. Jadi makanan yang dimakan ketika sahur itu barokah. Kata sahur itu bermakna makanan yang kita makan ketika sahur. Kata suhur bermakna proses aktivitas yang dilakukan sepanjang orang sahur, itu barokah. Yang kedua ada hadis riwayat Imam Ahmad. Fa inna Allah ta'ala azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, bersolawat ini ya dalam makna memberikan rahmat dan keberkahan. Nah, maka yang pertama tuh polanya kalau kita mengikuti Nabi betul ya harus sahur. Walaupun hanya dengan seteguk air. Karena di dalam makan sahur bukan sekedar untuk menopang biar kenyang ini hari ini, bukan, tapi ada keberkahan di sana. Lalu kemudian yang kedua, pola Nabi itu kalau sahur, kan kita sering mendengar sunnah mengakhirkan waktu sahur, Nah, Nabi ketika sahur juga memang mengakhirkan mendekati waktu subuh. Dalam riwayat itu disebutkan ada seorang sahabat, Ibnu Abbas bertanya kepada Zaid bin Sabit, kam kana bainal adzani was sahur. Kira-kira berapa nih jaraknya antara azan subuh sama sahur terakhir ya? Sahur yang dilakukan oleh Nabi. Maka Zaid bin Sabit menjawab, Nabi itu punya kebiasaan qala qadru khamsina ayat. Kira-kira kalau orang baca Quran itu banyaknya 50 ayat. Nah, kita tuh kalau baca Yasin aja 80-an ayat itu sekitar 15 menitan lah. Berarti kira-kira ya sekitar 15 sampai 30 menit sebelum subuh. Ya itu bacanya tentu sedang ya, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Mutawasitoh kata Imam Ibnu Hajar itu. Sedang-sedang aja. La tawilah wala qasirah wala sari'ah wala bati'ah. Ya nggak panjang, nggak pendek, nggak cepat juga nggak terlalu lambat. Sedang orang baca Quran 50 ayat kira-kira. Jadi yang kedua, sahurnya diakhirkan. Jadi jangan terlalu mepet juga, tapi jangan terlalu jauh juga. Jangan terlalu jauh. Betul. Itu yang kedua. Yang pertama sahur, yang kedua sahurnya di akhir waktu. Yang ketiga, tetap menjaga istirahat. Bahwa tubuh kita ini punya hak. Tubuh kita ini bukan robot, perlu istirahat. Benar. Kita harus penuhi gitu. Bahwa Nabi SAW juga sama memberikan contoh kepada kita. Beliau walaupun dalam kondisi Ramadan ibadahnya banyak, beliau tetap menyempatkan waktu untuk beristirahat walaupun tidak lebih banyak tidurnya dibanding ketika di luar bulan Ramadan. Kemudian kalau istirahat sendiri, kalau Nabi kan tetap mengatur pola istirahat. Nah, istirahatnya sendiri ada nggak biasanya Nabi ini waktunya pas makan? Nabi ini mengajarkan kepada kita ada istilahnya failullah. Itu waktu tidur siang. Nah, siang itu kita perlu tidur juga. Kira-kira ya secukupnya. Kalau siang itu sebentar asal kita tidur, di waktu qailullah itu ya itu bisa enak. Malam juga walaupun Nabi kan dalam riwayat banyak ibadahnya, banyak sunnahnya, sampai kemudian diceritakan dalam riwayat lututnya luka, tapi beliau tetap beristirahat. Nah, memang Nabi itu banyak kencang ibadahnya itu di 10 Ramadan yang terakhir. Maka dalam riwayat disebut Nabi itu mengencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Mengurangi tidur, mengurangi bergaul dengan istri di malam hari,
lebih banyak iktikaf di masjid. Nah, 10 malam yang 10 terakhir hari itu berburu Lailatul Qadar. Nah, Lanjut nih, tadi kan udah apa? Terakhir pertama sahur, terus kemudian pola istirahat. nah Apa terus lagi? yang terakhir jangan lupa menyegerakan berbuka puasa sebagaimana Nabi SAW di dalam hadisnya menyebutkan la yazalun nasu bi khairim ma ajjalul barok ajalul fitrah, bahwa Nabi SAW bersabda manusia itu selama dalam keadaan menyegerakan berbuka puasa dia diliputi kebaikan. Nah, maka sunnah bagi kita menyegerakan berbuka puasa. Kita biasanya mungkin ada semacam apa ya, takjil ya. Budaya kita itu kan ada takjil. Biasanya kalau Ramadan orang jualan takjil tuh yang jamur di pinggir-pinggir jalan. Ya sebenarnya berangkat dari hadis itu. Takjil itu kan sebetulnya bahasa Arab yang sekarang dipaksa jadi bahasa Indonesia. Serapan, Serapan ya. Orang kalau di kita ini nyebutnya takjil itu makanan menjelang buka puasa. Sebenarnya dari bahasa Arab, dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Dia mengikuti pola wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Artinya menyegerakan. Sebenarnya bukan makanan, tapi kemudian masuk ke Indonesia diserap jadi makanan pembuka dia. Sebenarnya itu artinya untuk menyegerakan untuk menyegerakan berbuka puasa. Kita selalu sering mendengar istilah berbuka dengan yang manis-manis. Karena Nabi mencontohkan, Nabi itu kalau berbuka menggunakan kurma yang manis. Ada kurma basah namanya apa? Rutop, ada kurma kering namanya tamrun. Nah mungkin di sini ya kurma juga banyak lah ya, kurma-kurma. Banyak sekarang udah kurma. Ada banyak ya, kalau nggak ada ya apa yang manis-manis ya. Atau kalau nggak ada yang manis ya sambil bukanya sambil ngeliat podcast kita, ini kan itulah tambah manis ya. Kalau di Indonesia itu biasanya mantang, manis ya kan. Mantang ya, manis. Iya, mantang, kolak manis. biasanya. Kolak, pisang. Kolak ya. Oke, jadi kalau apa untuk menjaga puasa tetap fit biasanya sahur ya kan. Sahurnya jangan terlalu jauh jaraknya dengan azan subuh. Jangan juga terlalu dekat karena buru-buru kan. Buru nanti ya. Kira-kira setengah jam menjelang 15 sampai 30 menit menjelang azan subuh. Dan istirahat yang cukup lah ya. Karena kadang kan ini kan jadi pembenaran nih sama masyarakat kan, karena puasa akhirnya apa lagi kerja melipir-melipir tidur siang gitu. Nah itu juga. Yeah. Ya walaupun segala aktivitas yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan itu adalah ibadah termasuk tidur, tapi jangan jadikan puasa ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Dalam beberapa kajian menjelang Ramadan ini sering juga saya sampaikan kepada teman-teman, utamanya mereka yang punya aktivitas ya bekerja yang terkena shift misalnya. Jangan gara-gara dengan alasan kita ingin mengejar pahala Ramadan kita meninggalkan pekerjaan. Bahwa bekerja mencari nafkah sebagai seorang suami adalah kewajiban. Wajib juga. Jangan dibalik, mengerjakan tarawih yang sunnah tapi meninggalkan bekerja yang wajib. Nah kita orang yang kerja malam misalnya jaga di rumah sakit, misalnya perawat ya harus jaga 24 jam, misalnya ada shift malam, gara-gara dia memberatkan ibadah-ibadah tertentu misalnya meninggalkan pekerjaan, akhirnya dapat SP3, dipecat, nggak dapat kerjaan, kehilangan pekerjaan, anaknya mau bayaran pesantren, mau bayaran sekolah, mau puasa, mau lebaran, mau beli daging, nggak ada duit, akhirnya ribut sama istri, cerai, waduh kemana-mana akhirnya dosanya, kemana-mana gara-gara mengejar yang sunnah. Ini orang kadang-kadang sering salah kaprah bahwa dikiranya ibadah itu Bang Umar yang hanya pakai sarung, pakai baju koko ke masjid. Lupa orang bahwa dimensi ibadah itu ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ada ibadah yang terikat dengan syarat rukun dan waktu, ada ibadah yang enggak terikat dengan syarat rukun dan waktu. Apa? Misalnya bekerja. Bahwa orang keluar rumah melangkahkan kaki menuju kepada tempat pekerjaan dengan tujuan satu mengharap ridha Allah, yang kedua menunaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak istri, tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, anaknya perlu sekolah, perlu biaya, itu juga adalah ibadah. Bahkan sepanjang dia keluar dari rumah melangkahkan kaki menuju tempat bekerja dan dia niatkan semata-mata mengharap ridha Allah untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, maka sepanjang langkah kaki dia dari rumah sampai ke tempat pekerjaan dinilai ibadah. Walaupun lagi duduk, walaupun kelihatannya lagi nunggu pasien, nunggu apa misalnya satpam jaga malam atau polisi yang berdinas malam misalnya, atau TNI misalnya.
Tapi sepanjang dia duduk, sepanjang dia berdiri jaga, itu semua dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok ternyata dalam pekerjaan meninggal dunia dia, syahid. Karena dalam berjuang Dalam menghidupi berjuang keluarga. mencari nafkah untuk keluarga. Wah, ini sering yang banyak orang salah kaprah. Iya, Jadi, kadang masyarakat merasa terkucilkan ya. Jadi Ah. pesan juga nih buat teman-teman di penonton di rumah nih. Jadi betul. jangan merasa minder, jangan merasa terkucil kalau memang 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 harus bekerja. Iya. Dan sebaliknya, Kalau nggak yang sempet, mentang-mentang nggak apa-apa. sudah malam gak punya kesibukan terus bisa sholat tarawih berjamaah dan lain sebagainya, terus memandang remeh, memandang sebelah mata orang-orang yang malam hari dia keluar mencari nafkah. Oh, tidak boleh. Belum Iya. tentu yang datang ke masjid lebih baik Gitu. dari mereka yang keluar mencari nafkah. Kita tidak tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kadang kita nggak secara nggak menyadari itu bahwa bekerja menafkahi keluarga itu merupakan suatu ibadah yang Ibadah yang wajib luar biasa. juga, benar. Betul. Wajib, dan itu wajib memang. Ya, kita malah dosa kalau pergi Iya, benar. menelantarkan keluarga. Menelantarkan Sudah kita semenjak kita akad nih, qabil tuh nikah wa tasbijah, terima nikah dan kawinnya, maka semenjak itu tanggung jawab ini pindah ke sini nih. Oh, ditelantarkan anak orang ini gak dikasih makan, wah dosanya Besar ya. luar biasa. Nah, gitu kira-kira pemirsa di rumah. Jadi jangan jangan juga menganggap remeh hal-hal sunnah yang di bulan Ramadan, yang ada di bulan Ramadan, tapi jangan juga meninggalkan hal-hal yang sebenarnya wajib, kayak bekerja gitu. Ini kadang-kadang jadi perbincangan ini di masyarakat. Nah, betul. Nah, Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini kan kita puasa nih, tapi malah ketika puasa ini kadang-kadang orang lebih mudah marah, Mas, apalagi kalau di jalan. Itu kayak mana, Mas Ustadz? Ya, Apa efeknya ke puasanya lah? puasanya kalau orang marah batal nggak ya? Iya. Kita jawab dari sisi fikih. Heeh. Tentu kalau dari sisi fikih dia tidak membatalkan puasa. Hmm. Orang puasa mau marah-marah dari pagi sampai sore marah terus nggak, silakan aja. Selama dia tidak makan, tidak minum, tidak haid, tidak nifas, tidak muntah dengan sengaja, tidak berhubungan suami istri di siang hari, ya Sah ya kalau secara puasanya sah. Nah, maka ini perlu kita kelompokkan. Ada namanya yang pertama sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Hmm. Yang kedua ada namanya sesuatu yang membatalkan puasa, Puasa. muftirat. Jadi ada yang membatalkan pahala pahalanya, puasa, ada yang membatalkan puasa. puasanya sekali. Apa bedanya? Kalau orang melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dia pahalanya nggak dapat, tapi puasanya sebagai seorang muslim sudah gugur, tidak perlu dipodok di lain hari, Sebagai kewajibannya. sebagai kewajiban gugur. Tapi kalau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka seorang muslim wajib mengqadha, mengganti nanti ketika Selesai bulan Ramadan. selesai bulan Ramadan. Mana yang mending? Nggak ada yang mending. Nggak ada yang mending. Iya. Ya, kalau Puasa orang nggak ada pahala, ini juga Iya. rugi juga. puasa nggak ada pahala yang ngapain. Iya. Tapi kalau puasa sudah batal, pasti ya puasanya batal, iya, ya pasti pahalanya juga tidak akan Batal dapat orang juga. puasanya batal. Nah, kalau tadi yang marah-marah masuk kategori yang mana? Marah-marah masuk kategori yang membatalkan pahala puasa. Sayang orang puasa kok pahalanya nggak dapat. Ini masuk yang kategori tadi. Betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa, ilal ju' wal atos, kecuali dia hanya lapar dan minum. Maka idealnya puasa itu, ya puasa ini kan secara bahasa sebetulnya memang artinya al imsak, menahan artinya. Imsak itu menahan. Jadi apa yang ditahan? Kata Imam Ghazali, la tadhunnu idza sumta anna as-sauma, jangan kamu mengira jika kamu puasa, anna sauma, bahwa puasa itu huwa tatruk ta'am, huwa tatruk ta'am. Jangan menganggap bahwa puasa itu hanya meninggalkan makan, wasyarabi, meninggalkan minum, wal biqa'i, dan meninggalkan berbuat jima. Jangan menganggap bahwa puasa itu hanya itu aja. Nah, kata Imam Ghazali, tamamus shaum,
puasa yang paling utama, yang paling sempurna, yang paling bagus kata beliau adalah bikasfil jawarihi kulliha, bahwa puasa yang paling sempurna adalah dengan mencukupkan anggota badan, mengekang, menjaga anggota tubuh semuanya. Dari mana? Amma yakrahu Allah Ta'ala, dari semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadapnya. Jadi sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi puasa yang paling paripurna, yang paling sempurna, kata Imam Ghazali nih pada bab shaum di kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau katakan adalah orang yang bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dari sesuatu yang Allah benci. Artinya kalau orang puasa ya diajak juga nih kakinya puasa nih. Iya, benar. Kalau kakinya kemarin masih senang ke tempat-tempat diskotik, puasa libur. Ya. Tangan yang kemarin masih suka megang-megang yang haram, berhenti nih puasa. Mulut yang kemarin masih senang mengumpat, ghibah, ngomongin orang, tahan nih. Yang masih suka caci maki, tahan, termasuk jempol juga nih. Ya. Jangan lagi berselancar di dunia maya, ngomongin macam-macam. Tahan. Puasa juga. Nah, mulut termasuk tadi marah-marah. Jangan sampai mulut kita ini tahan. Kalau puasa, itu yang paling baik. Mata tahan dari melihat sesuatu yang Allah haramkan. Telinga tahan dari sesuatu yang Allah haramkan. Kalau yang ideal sih yang sederhana begini. Kalau orang Jawa tuh punya istilah babakan wawosongo, menjaga 9 lubang yang ada di dalam tubuh manusia. Yang paling simpel tuh. Ya, mata 2, hidung 2, telinga 2, mulut 1, kemudian di bawah ada 2 ya. Jadi semuanya 9. Makanya dari 9 lubang ini Allah kasih isyarah, lambang yang jelek. Makanya apa yang keluar dari lubang-lubang ini jelek semua. Ini maksudnya apa? Supaya kita ini hati-hati dan menjaga. Yang keluar dari mata kan air mata, belek, yang keluar dari hidung ya upil, ingus, yang keluar dari telinga conge, yang keluar dari mulut hair liur, yang keluar dari bawah yang depan air seni, yang belakang pisang goreng. itu lambang itu yang keluar dari lubang-lubang itu jelek-jelek, maka kamu jaga nih, jangan sampai melakukan perkara yang jelek. Nah, ditambah tadi yang lain, utamanya yang 9 lubang itu. Maka sesungguhnya puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, minum, dan berhubungan sama istri, tapi menahan semua nih, terutama yang anggota tubuh yang lubang-lubang yang ada 9 jumlahnya. Itu kadang-kadang masyarakat nggak menyadari ya, kita puasa tiba-tiba melakukan hal yang sebenarnya membatalkan pahala tadi ya. Walaupun puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang batal, rugi juga. Pahalanya yang batal. Akhirnya puasanya nggak dapat apa-apa, dia lapar, haus. Sayang dong, rugi dong. Kalau nahan lapar sama nahan haus mah nggak usah nunggu bulan Ramadan. Nunggu bulan Ramadan ya. Ya nggak usah nunggu orang juga. Kambing saya di rumah juga tahan, dia sama masukin kandang, saya tutup, nggak kasih makan minum sampai sore, dia juga kuat. Apa bedanya sama mbak kita di rumah kalau gitu? Jadi Ustadz, nah sebelum kita tutup nih, ada nggak nih pesan-pesan dari Ustadz untuk pemirsa di rumah yang nonton dalam menjalani puasa Ramadan? Pertama, sebagai ungkapan syukur kita sebagai hamba Allah yang diberikan nikmat bisa berjumpa dengan Ramadan. Betapa banyak orang yang tahun kemarin masih puasa bareng sama kita, sekarang udah nggak ada. Tahun kemarin masih Idul Fitri, Lebaran sama kita, sekarang udah nggak ada. Maka syukuri itu. Bentuk syukur tidak hanya sekedar diucapkan, tapi juga dibuktikan dengan amaliyah dengan ibadah-ibadah yang maksimal di bulan Ramadan. Ingat tadi di awal saya sampaikan, ada di antara orang yang disebutkan Nabi orang yang celaka. Siapa? Orang diberikan kesempatan jumpa Ramadan, Ramadannya pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan saya yang paling penting. Nah, kemudian yang terakhir, orang puasa ingat tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Orang puasa tujuannya untuk bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang sudah mendapatkan ampunan Allah. Jadi ini berkesinambungan nih. Orang puasa dapat ampunan Allah. Orang yang mendapatkan ampunan Allah, dia akan meraih derajat takwa. Lalu orang yang takwa itu yang bagaimana? Ada cirinya. Cirinya sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 133-134.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita untuk bergegas, bersegera menuju kepada ampunan Allah dan meraih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang mencapai derajat takwa, pemirsa, mereka punya 3 ciri. Yang pertama cirinya yunfiquna fis sarra' wad dharra, senang berbagi. Jadi kalau masih pelit bulan Ramadan ini belum takwa. Yang kedua, wal kadhimin al ghaidha, bisa mencegah diri, mengendalikan diri daripada sifat marah-marah tadi. Jadi kalau masih marah-marah, puasanya masih dipertanyakan. Apalagi sampai lebaran kok masih marah-marah aja. ini gawat ini. Nah, yang ketiga, wal afina 'anin nas, mudah memberikan maaf kepada siapapun orang yang telah bersalah. Dari 3 ciri ini menjadi ciri takwa. Kalau orang sukses puasanya di takwa, kalau takwa ciri sikapnya nih 3 yang tadi. Nah, pemirsa, semoga bermanfaat. Ya, gitu Bang. Oke, terima kasih Ustadz David. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini memberikan petunjuk lah ya, jadi petunjuk oleh teman-teman yang menonton dalam menjalani bulan Ramadan ke depan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk menjalani puasa Ramadan hingga sampai bertemu di Idul Fitri nanti. Semoga kita semuanya lancar ibadahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.